Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya. Ya, saya ucapkan ya selamat naik di kelas 11 ya. Jadi untuk materi pembelajaran PKN kali ini ya di pertemuan pertama, baik itu jurusan akuntansi, farmasi dan juga TKJ, yaitu Bapak akan menyampaikan bab pertama kelas 11, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak asasi manusia. Upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM sama tuanya dengan sejarah kemanusiaan itu sendiri. Upaya penegakan HAM dilakukan sebagai jawaban atas telah terjadinya tindak penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di wilayah di dunia. Walaupun upaya penegakan HAM sudah sangat lama, ternyata pelanggaran dan penindasan terhadap hak kemanusiaan masih saja terjadi di sekitar kita. Kasus kematian TKI di luar negeri, pekerja anak dan kejahatan kemanusiaan lainnya masih saja mewarnai perjalanan upaya penegakan HAM di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menegakkan HAM harus diimbangi dengan pembentukan sistem hukum, instrumen HAM, dan adanya peran serta warga negara dalam berbagai bentuk. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak asasi lain ya, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu A. Hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut, maksudnya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang ketiga yaitu macam-macam hak asasi manusia. Berbagai pandangan muncul dalam mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia ya, serta dari para ahli filsuf ya termasyhur, seperti diantaranya adalah menurut John Locke, Aristoteles, Montesquieu, dan J.J. Rousseau ya, itu menyampaikan beberapa definisi. Diantaranya adalah A, yaitu menurut Thomas Hobbes, yaitu
menurut Thomas Hobbes di sini yaitu bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Lalu yang B itu adalah menurut John Locke mengemukakan bahwa hak asasi meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Nah, itu adalah menurut John Locke. Lalu yang ketiga atau yang C itu menurut Brierly. Nah, menurut Brierly di sini, hak asasi manusia itu meliputi diantaranya ada 5. Satu, hak mempertahankan diri, hak kemerdekaan, hak persamaan pendapat, hak untuk dihargai, dan yang kelima adalah hak bergaul satu dengan lainnya. Lalu yang D, yaitu menurut definisi yaitu universal atau Universal Declaration of Human Rights atau lebih dikenal dengan sebutan UDHR, terdapat 30 pasal dalam UDHR yang dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu 1. Hak politik yuridis. 2. Hak-hak atas martabat dan integritas manusia. 3. Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, itu ada 3. Dari berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan, terdapat perbedaan mengenai jenis-jenis atau macam-macam hak asasi. Akan tetapi, setiap rumusan hak asasi dari setiap ketentuan hukum tersebut secara umum ada persamaannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara umum hak asasi manusia yaitu dapat dibedakan sebagai berikut. A. Hak asasi pribadi atau lebih dikenal dengan personal right. B. Hak asasi politik yaitu political right. C. Hak asasi ekonomi atau dikenal dengan property right. D. Hak sosial dan kebudayaan yaitu social and culture right. Dan E ya, hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau lebih dikenal dengan istilah right of legal equality. Lalu yang terakhir atau yang F, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau lebih dikenal dengan istilah procedural right. Nah, ya mungkin pertemuan PJJ yang pertama kali ini kelas 11 ya, Bapak cukupkan sekian ya. Tapi tetap kalian melakukan absensi di V-Class dan mengerjakan kuis yang sudah tersedia di V-Class. Ya, akhir kata tetap jaga kesehatan ya. Semangat di dalam pelaksanaan belajar jarak jauh ya kan, karena ini memang belum tatap muka. Dan akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.